Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Perpusnas dimanapun saja berada. Di pagi hari ini tentunya kita berjumpa lagi di program acara Ruli Ruang Literasi di edisi Jumat 20 November 2020. Tentunya bersama saya Andriansyah ya. Oke, pagi ini tentunya sangat spesial sekali. Karena apa? Karena pagi ini saya sudah kedatangan tamu nih. Mereka adalah sebuah komunitas anak muda di era digital ya. Lalu siapa mereka? Nah, mereka adalah Centennial. Oke, saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Sultan dan juga Mbak Vina. Selamat pagi Bang Andre. Mas Andre. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bang Andre baik juga lah ya. Baik tentunya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Tentunya Luar biasa. senantiasa jaga protokol kesehatan ya. Betul, Ya, betul. pasti gitu kan. Sepakat, kita sudah menjalankan tadi kan di depan kalau Nah. masuk Perpusnas itu kan harus protokol kesehatan dulu. Makanya itu Mas Bro ya. Oke, sebelumnya ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Siap. Saya pengen tahu Mas Sultan sendiri ini lulusan dari mana? Saya lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas. Tahun berapa? Baru lulus, Mas. Baru lulus. Sabtu kemarin. Wah, Masih fresh banget ini. Dari keluar dari pabrik masih fresh banget ini, Bang. Belum ada seminggu ya kan? Iya, baru ada seminggu. ada seminggu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Ilmu politik. Iya. Oke. Terus Vina Kalau aku baru masuk SMA, baru masuk kuliah. Baru masuk baru kuliah. masuk kuliah. Iya. Apa jurusan apa? Aku ambil budidaya perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Wih, Ci. IPB. Keren juga ini nanti ya. Nantinya Bu Susi. Tenggelamkan gitu. Siap. Oke. Gini, saya sebelumnya pengen tahu ya, Centennial itu apa sih menurut Mas Sultan? Oke, sebetulnya kita sederhana sih Bang. Centennial Z ini berawal dari lingkaran pertemanan sebetulnya. Jadi kebetulan di sana itu ada berbagai kawan-kawan ya. Saya yang kemarin itu ketika di kampus aktif sebagai Presma UIN Jakarta. Kemudian ada juga mantan Presma Trisakti, kemudian Presma UI, ketemu Vinto, ketemu Vina dan lain-lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita ini berada dalam lingkaran pertemanan yang sekitar 2 bulanan lalu lah kira-kira kita duduk bersama, duduk santai, yang sebetulnya juga udah pernah ketemu sebelumnya. Kemudian kita sepakat untuk ya udah deh kita bikin gerakan deh. Nggak cuman sekedar nongkrong-nongkrong doang, nggak cuman sekedar ketemu-ketemu doang, ya udah kita bikin gerakan. Mulai dari kita buat kulturnya aja dulu. Nah, akhirnya terbentuklah namanya Centennial Z. Begitulah kira-kira. Vina mungkin mau nambahin? Iya, terus gini. Kalian tahu gak sih tahun 2030 sampai 2045 itu ada apa? Nah, di tahun itu Indonesia mengalami bonus demografi. Nah, Centennial Z ini hadir sebagai wadah kolaborasi mahasiswa dan pelajar untuk menyambut bonus demografi tersebut gitu kan. Gitu. Jangka panjang. Jangka panjang Iya. sekali nih gerakannya Mas. Jadi jangan sampai kan sekarang seolah-olah anak muda itu milenial aja semuanya prototipnya. Padahal enggak nih. Iya. Kita Kita tuh Centennial ada itu Gen Z. ada Gen Z. Jadi kita ingin menggaungkan bahwa ada loh generasi yang anak muda juga tapi bukan milenial, generasi Z. Kita angkat Centennial Z. Nah, ini tuh kita dari tahun 1996 Ya. sampai 2010. Klasifikasi umurnya Mas. Begitu kira-kira. Berarti yang di kelahiran tahun berapa ini? Sebetulnya banyak versi. Ada yang mengatakan dari tahun 1995 sampai 2010. Ada juga yang mengatakan 1996 sampai 2010. Jadi sekitar 23-24 lah ya, Iya. paling tuanya. Paling tua 24 ya. Iya, 24 ke bawah, 25 ke bawah. Oke. Lalu kapan ini ada pemikiran bikin komunitas ini? Terus siapa saja mereka dan apa yang terjadi pada saat itu, pada saat mau bikin Centennial Iya. Z ini? Sebetulnya kita dulu sempet, karena kita sudah berteman ya Bang ya.
pertemanan kita sebetulnya ketemu di aspal bang. Jadi ketika aksi, ketika demonstrasi, kita kenal satu sama lain. Nah setelah pandemi ini kita duduk bareng ngopi lagi, udah deh yuk kita coba kolaborasi, kita bentuk gerakan, kita buat gerakan. Nah akhirnya yang tadi saya sebutkan, ada saya mantan Presma UN Jakarta, Presma Trisakti, mantan Presma UI, ada Vinto juga dari UNAS, ada dari Pandri Abeng University, Vina dari FOS DKI, dari anak-anak SMA gitu kan, anak-anak ketua OSIS dan lain-lain sebagainya. Nah kira-kira meskipun strukturnya ini belum terlalu kita kedepankan, tapi kulturnya ini bang yang emang kita kedepankan. Misalkan kita juga sempat buat kegiatan webinar, seminar kepemimpinan, kita juga sudah sempat buat bakti sosial untuk bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Jadi memang kita berangkat dari ingin membangun budayanya dulu nih, gitu loh. Jadi ya udah deh, daripada kita cuman sekedar nongkrong-nongkrong, udah kita bikin bentuk namanya Centennial Z, gitu kira-kira mas. Pada waktu itu ada berapa ini? Ada berapa orang kira-kira seperti itu? Kalau awalnya sih dari pertama kali obrolan ini muncul itu 5 orang sih waktu itu. Jadi saya, Dino, Manik, Vinto sama Prama tapi dari Kak Vintonya sendiri itu memang dia sudah punya pasukan juga lah, basis juga lah gitu kan. Karena mengelola acara Millennial Fest, salah satu dari acara Millennial Fest yang kenal sama Vina, sama FOS DKI dan kawan-kawan SMA lain. Kita yang barisan aktivis lah kira-kira, saya, Dino, Manik gitu kan. Ya udah ayo deh kita kolaborasi, begitu kira-kira. Tapi memang belum kita tetapkan ya, misalkan struktur secara kelembagaan ada ini apa segala, karena kita berangkat itu kita bangun kulturnya dulu deh, kita bangun kegiatannya dulu deh, itu yang lebih penting sih. Terus juga kita bergerak dari keresahan betul, kita ya. Betul dari keresahan bang. Jadi kita lihat ada lokasi yang ini kok belum datang bantuan pemerintah, akhirnya kita baksos di sana, begitu kemarin gitu bang. Kalau boleh tahu nih Vina, kira-kira keresahan seperti apa yang sempat muncul di benak kamu? Keresahan seperti apa sebenarnya sih? Kalau pandemi ini, kalau pelajar itu kan lebih ke gimana sih kuliah online gitu kan. Keresahannya gimana, ini banyak banget sih kalau dari aku sendiri, karena aku juga kan di IPB, terus itu bidang saintek ya, jadi bener-bener yang masih kuat banget akan hitung-hitungannya. Nah untuk belajar fisika, matematika semuanya itu menurut aku sendiri itu sangat sulit untuk belajar online gitu, karena ketika kita bingung dan ingin bertanya itu kurang masuk penjelasan dari gurunya gitu, kurang nyampe jadinya kak. Jadi otomatis kamu juga akhirnya miskomunikasi seperti itu ya, dan harus bikin perubahan seperti itu. Oke, selanjutnya apa saja sih karakteristik dari komunitas kalian ini? Kita sebetulnya mengangkat karakter-karakter yang ada di Gen Z. Tadi salah satunya ada perbedaan nih bang, yang kita rasakan khususnya di Gen Z ketika mendapatkan hantaman pandemi seperti ini. Jadi seperti tadi saya bilang ya bang, bahwa semua anak muda ini bukan sekedar milenial, tapi ada Gen Z-nya. Dan salah satu karakteristiknya adalah paling terhantam keras karena pandemi. Jadi bisa, kalau majalah Times kan meng-capture bahwa kita pandemic generation atau lost generation. Jadi generasi yang mengalami belajar itu dari rumah masing-masing. Iya, jadi benar-benar baru banget. Generasi yang mengalami kuliah online, generasi yang mengalami wisuda online, gitu kan kira-kira. Yang sebetulnya kan sistem pendidikan online itu kalau kita tanyakan kembali, di mana akomodasi moralnya? Di mana akomodasi etikanya? Apakah pendidikan karakternya bisa diakomodir secara pendidikan sistem belajar online? Nah, dari segi menjalankan sistem pendidikan aja kita sudah beda. Itu satu. Yang kedua juga kita mengalami kebingungan yang radikal bang. Jadi kalau ada anggapan bahwa semakin tinggi kita pendidikan ya maka semakin baik nasibnya, kayaknya sekarang udah nggak relevan pemikiran kayak gitu bang. Setuju banget kak. Iya kan? Begitu fresh seperti saya nih kan, fresh graduate, ya tetap bingung juga gitu, karena pandemi seperti ini gitu loh. Jadi persepsi itu yang harus kita ubah. Jadi ada banyak persepsi, ada banyak pola pemikiran yang harus diubah. Itu yang akan kita jadikan gebrakan di Centennial, bahwa ya kalau anggapan dulu semakin tinggi pendidikan semakin baik nasib, itu sudah nggak relevan. Justru
bukan semakin tinggi pendidikan semakin baik nasib kita, semakin cepat kita memulai untuk berkarya, semakin cepat kita untuk memulai sesuatu, dia yang akan kemungkinan lebih leading sebagai sebuah generasi. Maka nah hal-hal seperti itu yang ingin kita angkat di Centennial Z seperti itu, Bang. Oh, gambaran secara spesifik ya, kalau melihat Mas Sultan dan Vina, apakah ada kemungkinan nantinya bikin satu terobosan untuk bisa menjembatani di era pandemi seperti sekarang ini untuk bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia? Wah, ini kayaknya agak serius nih diskusinya. Tapi memang itu menjadi concern kita sih, Mas. Jadi beberapa kali kita ngobrol bahwa wah ini jalur-jalur formal sudah nggak bisa dan nggak efektif ditempuh nih. Sebab ketika kita melihat sistem sekolah atau sistem perkuliahan yang secara online, dia cukup masuk ke dalam room Zoom meeting atau Google Meet, kemudian matikan voice-nya, matikan kameranya, selesai. Dia bodo amat terkoneksi dengan gurunya kah? Apakah dia dengerin materinya kah? Bodo amat. Dia bisa sambil makan, dia bisa sambil main game. Artinya jalur-jalur formalistik seperti itu rasa-rasanya tidak efektif. Artinya harus ada jalur-jalur informal. Seperti apa, misalkan kita bisa melakukan tetap juga secara online, tapi dengan mode-mode yang inovasinya lebih jauh melampaui jalur-jalur formalistik. Misalkan kita bisa membuat pendampingan online yang memang seperti yang kita buat webinar, seminar-seminar online, atau kelas-kelas yang memang pendampingannya itu secara serius. Itu satu. Yang kedua juga salah satu terobosannya ya kita akan membuat acara di tanggal 26 ini, Bang. Jadi cangkupan kita ingin resonansi pesan kita itu dapat mencangkup ke banyak orang, ke banyak generasi, ke lintas sekolah, iya kan, lintas generasi, dan kita akan buat dan kemas itu dalam satu acara yang menginfluence nanti kita lewat sosial media, kita lewat media mainstream gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi berbagai hal akan kita tempuh dengan cara-cara informal. Nah terus menurut aku juga generasi sekarang ini masuk ke bencana generasi sih, Kak. Karena apa ya, aku tuh yang tadi kakak bilang, dia cuman join abis itu matiin kamera, matiin voice. Nah nanti ketika ada UTS atau UAS itu mungkin kayak banyak bocoran-bocoran atau kayak gimana, aku nggak ngerti, banyak kerjasama karena tidak diawasi gitu. Karena sedikitnya diawasi, jadi ya udah nih nilai mereka bagus, tapi apakah mereka ngerti gitu? Nah iya, jadi itu masuk ke bencana generasi, dan angkatan aku, menurut aku sekarang kayak gitu. Pertarungan lebih parah Mas sekarang. Jadi 60 menit perkataan guru nggak lebih menarik dari 15 detik video TikTok. Pertarungannya setiap detik kita bertarung dengan aplikasi-aplikasi itu, Bang. Jadi harus kita gaungkan kampanye-kampanye positif. Begitulah kira-kira, Bang. Oke, menyambung dari Vina tadi, aku sempat punya gambaran juga ketika dihadapkan dengan pendidikan yang serba online, seperti itu. Nah, ini juga mungkin akan ada fenomena-fenomena di mana para siswa, para anak didik ini akan nggak terkontrol kaitannya dengan pendidikan akhlak. Nah ini mungkin bisa dijawab nih. Iya, saya sepakat juga, Bang. Jadi saya nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan ada anak siswa atau mahasiswa yang dia nggak paham cara bertanya di satu kampung dengan etika dan moral yang baik dan benar. Nah, itu. Sebab di sekolah dia nggak ketemu. Karena kan gini, pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, Mas. Pendidikan itu juga transfer moral, transfer etika, ada pendampingan psikis. Jadi bukan hanya sekedar mengisi otak, tapi tata krama, sopan santun itu juga penting. Nah, sekarang di era pandemi seperti ini, siapa yang memastikan hal-hal tersebut terakomodir di dalam kuliah online atau belajar online seperti itu? Artinya, ya itu tadi saya katakan bahwa jalur-jalur formal itu tentu harus dilakukan, tapi belum tentu lebih efektif ketimbang misalkan seperti ini, ada 2 mic yang terkoneksi dengan satu website, satu channel, dan didengarkan misalkan resonansinya lebih banyak orang. Nah, saya pikir itu bisa jauh lebih efektif.
untuk memberikan kesadaran, pemahaman yang bisa diimplementasikan. Nah, maka dari itu sebetulnya ada banyak kurikulum atau materi-materi yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas, tidak bisa didapatkan di dalam teks-teks buku, tapi memang harus melakukan share opinion, yaitu sesama generasinya. pendidikan karakter ya kan? Iya, entah pendidikan karakter, pendidikan moral yang bukan lagi sifatnya top down, tapi ya sesama kawan-kawan inilah yang mengingatkan, sesama generasi inilah. Jadi circle-nya kita buat ingin seperti itu, dan generasi Z harus melampaui kesadaran itu gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar millennials punya kecakapan di dalam dunia digital. Tapi secara radikal generasi Z yang mendapatkan dampak yang kita bisa katakan buruk gitu loh, karena ada pandemi seperti ini. Nah, ruang-ruang kosong itulah yang akan Centennial Z isi. Gitu Mas kira-kira. Vina mungkin mau nambahin? Iya sih, sama aku juga, menurut aku juga kayak gitu nih. Aku kan ngerasain banget, mungkin Kak Sultan kan udah lulus, jadi tapi bisa online sih Mas. kalau aku kayak baru masuk kuliah langsung betul. Online gitu kan. Padahal excited banget waktu kelas 3. Wah, dikit lagi kuliah nih, kayaknya gimana udah Betul. kayak kebayangnya itu kemana-mana. Nah, Betul. ternyata aku cuman di rumah aja, terus bangun tidur yang harus buka laptop gitu. Jadi semua bayangan aku tuh tahun ini tuh hilang semua Kak. Gitu. Jadi jangan sampai pandemi ini menghancurkan banyak mimpi generasi Z sih Pak, anak-anak muda. Jadi 2019 anak-anak SMA kelas 3, Vina dan lain-lain itu punya harapan, punya mimpi yang tinggi seperti sebelum-sebelumnya, dihantam sangat kencang karena ada pandemi ini. 2020 menjadi tahun yang sangat kelam bagi anak-anak muda, khususnya generasi Z. Nah, mari kita rangkai pelan-pelan mimpi itu Bang, Betul. dengan jalur-jalur informal tadi, dengan banyak inisiatif tadi. Gitu kira-kira Mas. Terharu juga nih dari pembahasan pagi ini. Serius banget ya Kak. Iya nih. Yang pengen saya tanyakan, kenapa nih kalian fokus pada isu-isu tentang generasi Z? Itu tadi sih Bang yang kita sudah sampaikan, bahwa kadang prototipe publik mengira bahwa semua anak muda adalah millennials. Semua yang main YouTube, main gadget adalah millennials. Semua yang aware tentang sosial media adalah millennials. Padahal enggak Bang. Ada generasi Z, ada generasi di bawah millennials yang secara sebagai mitra di negara ini juga belum ada yang mendapatkan ruang-ruang yang sangat efektif. Misalkan kalau millennials ada staf khusus milenial, kemudian ada staf khusus milenial menteri, ada di BUMN, ada banyak ruang-ruang penting di negeri ini yang memang dipegang dan dikendalikan oleh millennials. Nah, sekarang muncul generasi Z yang secara karakter itu melampaui dari generasi millennials, tentang critical thinkingnya, tentang kecakapan komunikasinya, dan karakter-karakter permasalahan seperti di bidang pendidikan. Atau selain di bidang pendidikan ada juga deh Bang, saya masuk ke dalam, karena saya jurusan ilmu politik, di ranah politik juga itu sangat berbahaya Bang. Jadi generasi Z itu hidup di tengah arus deras informasi yang begitu luar biasa. Jadi ketika bangun pagi dia buka WA, dia sudah mendapatkan informasi politik yang entah dari mana, yang kebenarannya juga belum tentu benar. Artinya begitu deras diderai informasi politik, tapi pendidikan politiknya sangat minim. Nah, dan ada banyak masalah-masalah lain. Masalah ekonomi juga tadi kita sudah singgung lah, kita kebingungan dan lain-lain sebagainya. Jadi generasi Z itu hadir di tengah berbagai permasalahan. Nah, maka dari itu, kalau masalah-masalah ini tidak ada yang berinisiatif untuk memikirkan, merajut solusinya sedikit demi sedikit, maka kita akan ada lost generation, ada generasi yang hilang, ada generasi yang saya nggak tahu 5-10 tahun ke depan akan seperti apa. Padahal kita menghadapi bonus demografi. Pada itu kita ambil isu-isu generasi ini Bang. Nah, iya, di tahun 2030 sampai 2045 ini itu diproyeksikan yang akan memimpin Indonesia itu Gen Z sebenarnya. Jadi kita harus mempersiapkan untuk menyambut bonus demografi tersebut dengan cara yang tadi Kak Sultan bilang gitu. Bahaya sekali kan nanti ada
populasi yang gendut di anak-anak muda khususnya di Gen Z, tapi kita nggak merajut solusi-solusi dengan permasalahan sekarang, itu akan jadi ledakan waktu sih bang. Begitu kira-kira. Padahal generasi kalian ini memang sudah ditunggu-tunggu ya. Itu dia, Iya. ekspektasinya tinggi. Ya, karena kita juga sama-sama nggak tahu istilahnya ke depan itu akan seperti apa, Betul, kan gitu. betul. Kalau Setuju banget, generasi milenial sih mungkin sama kayak kemarin ya kan, Iya. masih berbanding Karena transisi tipis. gitu ya. Transisi, ya Ya. seperti itu. Tapi kan kalau saya lihat, saya amati, mungkin generasi kalian ini nanti yang memang berbeda seperti itu. Betul. Betul banget. Nah, Sekarang, oke. kalau misalkan ngomongin soal politik dan yang lain-lain tadi ya, Didalemin ya. atau informasi yang meledak-ledak seperti itu, ya kan, itu kan harus ada celah-celah khusus di mana kalian harus bisa menerapkan apa istilahnya, batasan-batasan kapan saya harus ngomong seperti ini untuk teman-teman yang setingkat ini, Ya. kapan saya harus ngomong yang sedemikian rendah untuk teman-teman yang SMP, SMA, katakanlah seperti itu. Mungkin jawaban Sultan gimana? Ada banyak sih bang yang harus dikendalikan. Jadi bukan hanya memilah saya mesti berbicara apa, tapi juga ada kecakapan yang harus kita sadari bahwa diri kita ini juga harus ada fasilitas. Apakah kita patut mendengarkan ini? Apakah kita patut untuk sepakat dengan ini? Apakah kita patut untuk menggunakan informasi ini? Jadi ada banyak filter yang harus dimiliki di masing-masing individu, di masing-masing kita nih anak-anak muda. Makanya tadi saya katakan bahwa sekarang informasinya begitu deras, kita bisa mendapatkan apapun lewat gadget kita, lewat sosial media kita. Pertanyaannya, apakah filter kita sudah mumpuni? Ini kan jadi pertanyaan. Karena selain informasi, taruhlah informasi politik, juga harus dibarengi dengan pendidikan politik, dibarengi juga dengan kesadaran politik. Bahwa sadar bahwa ini belum tentu benar nih informasi. Bahwa sadar, ini kalau kita lakukan dengan rujukan informasi seperti ini belum tentu benar. Nah, hal-hal itu yang harus kita gaungkan, kita kampanyekan. Yang sebetulnya pendidikan politik itu ya termaktub atau tercantum yang seharusnya dilakukan oleh partai politik, elit-elit politik. Cuma kan kalau kita ajarin mereka atau kita tekan mereka untuk melakukan sesuatu kan agak sulit, gitu kan. Makanya kita dari bawah nih, bottom up lah sifatnya, nggak top to bottom. Jadi ya udah deh, kita bangun circle kesadaran tadi untuk sama-sama mencontohkan, untuk sama-sama memfilter, untuk sama-sama membangun kesadaran bahwa hoax bertebaran, filternya ada di kita. Informasi bertebaran, filternya ada di kita. Nah, kalau memperdalami critical thinking tadi dalam segala hal, saya pikir kendali-kendali itu ada di kita gitu loh. Jadi bukan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan. Oke, Vina mungkin mau menambahkan. Terus juga kayak kalau yang aku lihat ya kayak selama ini tuh kayak Centennial itu selalu menunjukkan data sebelum bicara gitu. Nah, itu dia. Jadi karena banyak kayak hoax nih, jadi kita itu harus cari dulu kebenarannya, baru kita harus bisa percaya dengan informasi tersebut. Jadi kalau misalnya emang ada banyak berita tapi belum ada sumber yang terpercaya, itu kita harus filter lagi. Kita nggak bisa nerima mentah-mentah gitu kan. Jadi ada standar rasionalisasi yang jelas. Memang ledakan informasi sekarang itu memang cukup besar sekali ya. Iya. Dampaknya juga sangat besar, apalagi Betul. pandemi seperti sekarang Iya. ini. Betul. Semuanya Setuju serba banget. digital. Aktivitas semua di rumah. Iya. Ya, makanya itu. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, ini dari pertama kali kalian mengukuhkan diri sampai sekarang, kegiatan apa saja yang mungkin masih ingat di Sultan, kira-kira kegiatan apa saja yang sudah dilakukan seperti itu? Tadi sih Bang, kita waktu itu sempat bikin webinar ya, Iya. terkait sharing-sharing tentang generasi, tentang kepemimpinan yang cukup luar biasa atensinya, gitu kan. Kemudian juga setelah dari webinar itu kita juga melakukan bagi-bagi sembako, bagi-bagi celana,
celana layak pakai ke daerah lapak pemulung di belakang Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Jadi mereka orang daerah, KTP daerah, pemulung, tapi tinggal di Jakarta, sehingga bantuan itu nggak sampai. Nah, maka dari itu kita galang dana bersama pihak-pihak lain, kemudian kita bagikan sembako di sana, kita isi acara-acara di sana. Kemudian juga ada ya kita kumpul-kumpul, kongko-kongko, kita brainstorming dan kita coba diskusi persoalan generasi pada saat ini, dan pada akhirnya menghasilkan acara di tanggal 26. Iya. Begitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau pengukuhan itu kita nggak resmi ya kan? Iya. Seperti yang tadi Kak Sultan bilang, kalau emang ketemu sama-sama temen ngobrol gitu. Iya, Jadi betul. kalau untuk pengukuhan itu kita nggak resmi. Tapi first event kita itu nanti di tanggal 26, dan yang tadi Kak Sultan bilang itu adalah pra event kita. Kita udah membuat webinar, membuat bakti sosial. Nah, nanti untuk acara inti kita minggu depan hari Kamis tanggal 26 ini. Tanggal 26. Gimana? Di sini. Iya, Perpusnas. Saya diundang nggak? Diundang dong. Ini mewakili generasi Z atau generasi apa? Oke, cukup menarik ya. Tadi sempat jadi pertanyaan juga buat saya ketika kamu ngomongin soal kamu turun ke bawah, di mana mereka pemulung yang notabene memang tidak warga asli Jakarta dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov, katakanlah seperti itu, akhirnya kalian terjun ke mereka. Nah, di tengah-tengah itu apakah ada semacam rasa kegelisahan atau mungkin semacam ya unek-unek dari mereka para pemulung untuk bisa menikmati menikmati sebuah keadilan seperti itu? Enggak, kan bukan hanya saya ini ya, tinggal di Jakarta kan seperti itu, kan nggak harus KTP Jakarta juga. Nah itu bagaimana? Ini pengalaman juga Mas. Ya sebetulnya kalau kita telusuri lebih jauh lagi nih, masalah lagi-lagi masalah data, lagi-lagi masalah distribusi keadilan dan lain-lain, bisa jauh lah pembicaraannya. Cuma kalau saya mendengarkan langsung, karena saya cukup lama juga kan, saya mengajar juga di sana sebetulnya Mas. Di lapak itu saya mengajar dari semester 3, semester 1 lalu. Terutama ketika pandemi ini mereka merasa besok bisa makan nggak ya saya? Lusa bisa melanjutkan hidup nggak ya saya? Minggu depan saya boleh nggak ya ngambil sampah keliling lagi gitu loh. Sederhana harapannya Bang. Jadi sekedar bisa menyambung hidup dari besok ke besoknya lagi, itu mereka sudah sangat bersyukur. Dia ambil sampah sekarang, nanti malam dia setor untuk mendapatkan uang, dan besoknya beli beras. Sekedar itu harapannya. Nah makanya kita terjun ke sana itu bukan sekedar bagikan beras sekian liter, bukan sekedar ada minyak sekian liter, tapi kita juga memotivasi, mengumpulkan anak-anak pemulung di sana untuk tidak berhenti untuk semangat melanjutkan pendidikan, entah secara formal maupun informal. Karena pasti mereka tidak ingin nasib mereka seperti orang tuanya yang mungkin tidak sebaik kita, bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, duduk di bangku perkuliahan gitu kan. Nah kita support terus, kita terus berikan harapan supaya mereka nggak kelas 6 lulus SMP udah deh keliling aja deh, mulung aja, lebih jelas kok saya keliling sekarang besok dapat 50.000 misalkan. Meskipun ya iya juga sih logikanya seperti itu, tapi kan harus dirangkai lebih jauh lagi harapannya. Nah di situ kita mengisi ruang-ruang tersebut. Dan kebetulan memang saya dari semester 1 ada juga komunitas fisik mengajar di UIN Jakarta yang mengajar di sana gitu loh Bang. Nah ketika pandemi ini ternyata mereka juga lebih parah lagi kondisinya, apalagi dengan keterbatasan tempat, seperti kalau hujan itu mereka pasti kebanjiran gitu kan. Ada banyak lah masalah. Nah, makanya kita hadir ke sana untuk mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Vina waktu itu kalau aku waktu itu nggak ikut sih. Oh ya lagi absen gitu loh. Karena memang bulan apa sih lagi orang masih takut keluar rumah kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita juga nggak banyak, nggak terlalu mengumpulkan banyak orang juga. Jadi ya udah kita isi kegiatan tersebut.
tapi dari dokumentasinya juga Iya betul. dapat banget, masuk banget ke hati, kayak banyak banget anak kecil di sana. Iya. Terus juga di sana tuh yang aku lihat ya, itu awalnya emang nggak ada yang menggunakan masker gitu, tapi Centennial hadir Iya, sekarang betul. sama temen-temen itu Betul untuk betul. ya mencoba apa ya, memberikan kesadaran iya mengenai COVID ini. Mereka nggak percaya COVID nggak ada marwahnya di sana gitu loh. Nggak ada kehormatannya gitu, bingung kok nggak ada yang takut sama saya kata COVID gitu kan. Karena buat apa mereka cuci tangan kalau toh yang diambil juga kotoran? Buat apa mereka pakai masker? Karena setiap hari kotor gitu loh. Nah seperti itulah susah jadinya. Kita ya tetap kita berikan kesadaran, tetap harus standby 5 menit sekali pakai hand sanitizer, tetap harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Kayaknya harus dilihat dokumentasi di IG kita nih Mas. Vina mungkin mau menambahkan? Enggak sih, aku paling yang tadi aja yang aku, soalnya aku emang nggak datang, cuman aku kan ngelihat videonya itu, Iya. jadi kayak aduh Terharu lah ya. iya. Terus Oke. keadaan di sana emang miris. Saya flashback ke belakang. Oke. Jadi mereka ini yang ada di pinggiran itu kan berarti kan bukan tanggung jawab ya, tapi peran kita generasi milenial pada zaman dulu seperti itu. Nah harapan Sultan sendiri ya sebagai generasi Z ya untuk melangkah ke depan nantinya di tahun-tahun yang akan datang supaya tidak terjadi orang-orang yang di pinggiran, mungkin sudah punya terobosan apa sampai sekarang? Khususnya untuk orang-orang terpinggirkan seperti itu ya Mas ya. Ya. Satu sih Mas, ketika harapan mereka, ketika harapan hidup mereka, ketika harapan pendidikan mereka, ketika harapan perekonomian mereka terhenti karena pandemi, itu sebetulnya jauh lebih berbahaya sih Bang. Jadi saya pikir penyakit pandemi memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah memutuskan harapan orang karena pandemi. Jadi orang udah hopeless, nggak mau berusaha lagi. Orang udah hopeless untuk ya udahlah buat apa sekolah. Orang udah nggak punya harapan lagi bahwa wah kayaknya nasib kita nggak akan lebih baik nih. Itu jauh lebih berbahaya sebetulnya. Jadi bukan berarti lockdown itu aktivitas orangnya, tapi jangan sampai pemikiran kita juga terlockdown gitu loh. Bahwa kita nggak bisa punya harap. Jadi zona merah itu bukan sekedar penyebaran COVID-nya, tapi zona merah jangan sampai di pikiran kita itu zona merah. Nggak punya harapan, nggak ngapa-ngapain, akhirnya nggak ada berusaha, nggak ada ikhtiar, selesai, gitu kan. Nah itu yang ingin kita hantam gitu. Jadi oke, ada BNPB yang mengurusi korban, ada BNPB yang mengurusi COVID, ada generasi Z yang menghadapi dampak negatif pola pikir dari pandemi ini. Dan itu harus digaungkan dan harus bersama-sama. Maka kata kuncinya adalah kolaborasi. Meskipun kita nggak ada pengukuhan secara struktur yang resmi, formalistik, tapi kita inklusif. Siapapun satu frekuensi, isu sama, sama-sama generasi, yuk kita kontribusi bareng. Makanya kata Vina tadi, ya udah kita inklusif, kita terbuka. Gitu. Mungkin Vina mau menambahkan. Kalau harapan aku sih sebenarnya kan aku juga nggak pernah berpikir jauh untuk kayak orang-orang yang di pinggiran gitu ya. Cuman aku sebagai pelajar sih aku pengennya anak-anak kecil misalnya yang ada di kampung-kampung tadi itu bisa ya terus melanjutkan pendidikannya gitu. Betul. Karena kan itu juga mereka semua Gen Z gitu. Iya, betul. Aku tuh sejujurnya gak tega banget ngelihat kemarin di video gitu. Bahkan kan banyak banget anak kecil sekarang ada di lampu merah. Nah itu mereka itu harus bisa melanjutkan pendidikan gitu. Biar hidup mereka tuh tidak seperti itu lagi gitu. Harus ada kemajuan. Mungkin itu. Berkembang pesat manusia silver sekarang Mas. Iya, ada di mana-mana ya kan, ada di lampu merah. Jadi trending ya. Akibat pandemi ini semakin banyak manusia silver. Oke. Ya ini sekalian nih tak tanyain fenomena manusia silver. Ya sekalian ini fenomena manusia silver. Kalau di mata Mas Sultan sendiri kayak apa? Itu asap sih Bang. Jadi saya meyakini itu hukum kausalitas, sebab akibat. Semakin banyak manusia silver,
semakin banyak apa namanya pengamen, semakin banyak ondel-ondel yang turun ke jalan, itu adalah dampak teralienasinya satu kebudayaan yang pada akhirnya memutuskan mereka ya udahlah saya di lampu merah aja. Itu pasti akibat kesejahteraan sosialnya yang kurang, kemapanan ekonominya yang sudah pelik gitu kan, yang akhirnya memutuskan secara sosial tumbuh dan mengguritanya manusia silver, kemudian ada boneka mampang yang mungkin semakin banyak, ada banyak lah bang, ada ondel-ondel yang turun ke jalan. Dulu kalau kita kaji secara budaya, pertunjukan ondel-ondel itu kan mahal gitu loh. Ondel-ondel itu adanya di pagelaran-pagelaran acara, ondel-ondel itu ada di sudut-sudut kota. Sekarang ondel-ondel ada di jalan, dia bawa satu kantong untuk meminta recehan gitu kan, lalu keliling ondel-ondelnya. Nah ini kan sebetulnya salah satu dampak dari teralienasinya mereka karena faktor ekonomi, faktor kebudayaan dan lain-lain. Iya. Berat banget ini. Terus kalau menurut aku tuh itu juga udah kepasrahan mereka. Iya betul. Iya. Jadi kayak teman-teman yang di jalan itu sebenarnya nggak pengen kayak gitu. Betul. Tapi mereka harus bertahan hidup. Jadi mau gimana juga mereka harus melakukan sesuatu. Namun mereka untuk mengedepankan misalnya ingin berjualan atau kayak gimana mungkin membutuhkan modal. Jadi itu udah kepasrahan mereka, jadi harus mereka jalani juga untuk bertahan hidup gitu kak. Terus apa yang melatar belakangi kalian bikin campaign dengan hashtag waktunya Gen Z pada Centennial IDEAS 26 November mendatang? Ina, mau jawab dulu? Oke. Kalau menurut aku ini udah waktunya gitu untuk menyambut bonus demografi tersebut. Terus juga apa ya, untuk pengembangan sumber daya manusia itu tidak bisa dikelola secara sustainable gitu. Jadi ya emang harus dipersiapkan, kalau enggak sekarang kapan lagi gitu. Memang ya ini maksudnya sekarang udah waktunya Gen Z berbicara bang. Jadi nggak pasrah pada keadaan, nggak pasrah karena pandemi, nggak yang terdiam karena sistem, nggak yang bermental kerupuk yang tersiram air langsung ciut. Kita harus kembalikan mimpi kita bang. Jadi kalau ada mimpi yang keskip di 2020, oke, di akhir tahun ini di 26 ini kita rangkai bareng-bareng deh. Coba kita rangkai pelan-pelan deh, kita rajut sesulit apapun, coba deh kita bicara supaya mengembalikan semangat dan harapan tadi tidak betul-betul sirna dan akhirnya kita jadi lost generation tadi. Makanya waktunya Gen Z gitu sih bang. Oke, ini kira-kira sudah ada 1 tahun Belum ada ya? Ini baru berapa ya, 2 bulan 3 bulan terakhir. Iya, baru sebentar, baru banget ini iya, loh, makanya ini event yang di Perpusnas ini menjadi gaungan yang besar pertama kita. Luar biasa, Perpusnas memang memfasilitasi. Oke, kalau boleh tahu agendanya nanti apa aja tanggal 26 November? Kita ada monolog ya. Ada Ada monolog Gen Z, jadi keresahan, bicara keresahan, bicara harapan, bicara sesuatu yang mungkin tabu dan lain-lain sebagainya. Juga didengarkan dengan generasi milenial yang kita undang. Jadi di sesi kedua di acara tersebut, milenial akan menanggapi keresahan-keresahan yang kita katakan. Milenial akan berbicara juga atau mungkin memberikan solusi dari yang kita bicarakan, sehingga ada kolaborasi antar generasi dari generasi Z dan generasi milenial untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Secara singkat begitu sih mas. Kalau boleh tahu kurang lebih pembicaranya siapa? Narasumbernya? Kalau di Gen Z-nya ya kalau di Gen Z ini ada Bang Sultan ya, terus ada sebagai Presma UIN, terus Ya. ada Bang Manik juga Ya. Presma UI, ada Bang Dino Presma Trisakti, 2019. ada Bang Prama iya Presma TAU. Jadi ada juga Raka yang menggagas bumi menjadi manusia. Kemudian ada juga Ratu Lubis, dia juga Paskibraka Paskibraka Nasional Nasional ketika 2018 17 kan. 2017. Kemudian kalau milenialnya kita mengundang Bang Arif Rosyid. Kemudian kita juga mengundang Kak Putri Komarudin. Iya. Kita juga mengundang Kak
pradana. Jadi milenial-milenial yang sudah mendapatkan peran penting di negeri ini kita undang. Ada anggota DPR, komisaris BUMN gitu kan, kemudian ada banyak lah. Yang jelas kita berkolaborasi di sana. Terus untuk bisa mengikuti, mungkin sahabat Perpusnas pengen mengikuti ini, itu nanti via Zoom atau gimana? Kita buka secara online via Zoom, tapi kita mengadakan acara tersebut secara hybrid. Jadi mungkin kita akan mengundang beberapa orang karena menjalani protokol kesehatan gitu kan, yang bisa datang nanti bisa hadir secara langsung. Tapi kalau karena memang terbatas, kawan-kawan itu bisa mengikutinya lewat via Zoom. Kita juga nanti akan streaming di YouTube, jadi siapapun bisa ikut. Yang jelas tinggal pantengin terus Instagram kita di centennial.z. Gitu Mas kira-kira. Oke, menarik sekali nih. Ini yang terakhir sebagai closing statement ya, dari teman-teman yang punya Centennial Z ini. Harapan apa ini yang ingin kalian capai dari komunitas ini? Siapa dulu? Vina dulu silakan. Dari acara atau dari Centennial ini? Dari Centennial secara global. Harapan saya pertama, kita ingin menjadi generasi yang mendobrak segala sesuatunya, Bang. Jadi mendobrak keadaan, mendobrak kejumudan, mendobrak keterpurukan, mendobrak segala macam hal yang sudah membuat kita menjadi generasi yang hilang di 2020 ini. Kemudian kita ingin jadikan segala macam kegiatan kita menjadi batu loncatan supaya harapan-harapan dan mimpi-mimpi generasi Z tidak terhenti karena pandemi ini. Vina mungkin? Kalau harapan aku ini kan di pandemi ini banyak banget masifnya perkembangan digital kan. Jadi angkatan aku ini ya mendapat informasi semuanya dari situ, entah negatif atau positif itu dia yang menyaring sendiri. Tapi harapan aku untuk nanti ke depannya itu angkatan aku tuh bisa melanjutkan harapan mereka walaupun di tengah masifnya digital gitu Kak. Iya, udah sih itu. Udah itu aja. Bingung. Atau mungkin ditambahin lagi Sultan? Masih ada lagi? Ya itu dia, makanya kita akan mengisi ruang-ruang kosong yang sekiranya memang hilang di generasi Z, entah dalam bidang pendidikan kah, entah dalam bidang politik, entah dalam bidang kebudayaan, entah dalam bidang ekonomi. Kita akan rangkai semua mimpi yang dalam bidang-bidang tersebut supaya memang mental kita, karena ada dua nih Bang, dua kesimpulan dari generasi Z karena mengalami pandemi ini. Bisa jadi beberapa tahun kemudian ada generasi yang betul-betul kalah dan betul-betul hilang secara mental, atau memang menjadi generasi yang sangat kuat secara mental karena dia berhasil melewati gelombang. Nah, kita ingin ke kesimpulan yang kedua itu. Kita harus menjadi generasi yang kuat secara mental dan bisa menyelesaikan persoalan sesusah apapun. Oke, saya notice ini ya, kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang kedua. Nanti kita ketemu lagi gitu ya. Oke. Kita bahas lebih dalam soal kita. Siap. Ya. Oke. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita di siang hari ini mengenai Centennial Z atau generasi Z. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi seputar kegiatan kalian seperti Siap. ini. Ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya di Radio Widyabana Suara siang hari ini. Dan tentunya selamat dan sukses selalu buat Centennial Z. Terima kasih. Terima kasih banyak Andre. Sudah diundang di ruang literasi ini. Baik, sahabat Perpusnas, demikian tadi obrolan kita seputar generasi Z yang mereka namai Centennial Z. Centennial Z ya. Oke, simak terus program acara Ruang Literasi hanya di Radio Widyabana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akhirnya saya Adrian Syah pamit undur diri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.